Salah satu wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Tim liputan kami, ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Ahadiat mencoba menembus wilayah Tarutung dari kota Medan. Lalu sejauh mana perjalanan mereka dan apa tantangannya? Nanda sudah bergabung saat ini. Yang saya pahami ceritanya Anda perjalanan sampai 6 jam lebih ya untuk menuju ke lokasi. Ceritakan apa yang Anda lihat, tantangan apa yang dihadapi, dan saya memikirkan stok BBM juga sekarang masih langka. Kalau sekarang bagaimana? Saya menarik dari pertanyaan Anda, Tifal, terkait yang terakhir BBM sebenarnya. Kenapa ini menjadi alasan saya, latar belakang live report saya di belakang adalah SPBU. Jadi kalau secara keseluruhan perjalanan saya dari Medan, Sumatera Utara untuk bisa menembus ke Tapanuli Utara melalui jalur darat, tadi sebenarnya lancar-lancar saja, Tifal juga saudara. Dari Medan kemudian melewati Pematang Siantar sampai dengan ke Kabupaten Toba saat ini di Balige. Yang menarik perhatian saya sejauh ini sudah kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam saya di sini, belum sampai Tarutung sebenarnya, adalah kondisi dari SPBU. Terkait akses jalan dan lain-lain sebagainya masih dirasa aman. Komunikasi dan juga sinyal tadi juga cukup aman. Tapi SPBU, Tifal dan juga saudara, tadi saya melihat dimulai dari saya keluar tol di Pematang Siantar, saya melihat satu SPBU. Setelahnya di Pematang Siantar SPBU lain juga kondisinya demikian. Apa yang saya lihat? Antrean panjang. Kalau tidak antrean panjang, stoknya kosong. Itu yang terus saya lihat. Sampai dengan gongnya ataupun puncaknya yang saya lihat di sini, antrean cukup panjang di Kabupaten Toba, tepatnya di Balige. Di belakang saya, Tifal dan juga saudara, sebelum saya live report ini, saya tadi sempat bertanya kepada beberapa pengunjung begitu ataupun warga yang sedang mengantre. Dia mengaku sudah mengantre di sini 3 sampai dengan 5 jam. Bahkan sejak pagi tadi, karena kenapa? Tepatnya di Kabupaten Toba di Balige ini, dari banyaknya SPBU di sini, tepatnya saya ada di Jalan Sinsinga Mangaraja, SPBU di Balige ini, semua full. Artinya memang menunggu stok dari Pertamina untuk bisa mengisi stok yang ada di SPBU. Nah, tadi sempat ada gesekan antara pengisi BBM ataupun warga yang sedang mengantre, karena kenapa? Tentunya dari waktu lama yang ditunggu, waktu yang cukup lama begitu, membuat mereka sudah merasa gerah begitu ya, apalagi ketika tadi ada truk untuk BBM sendiri sudah masuk ke SPBU untuk kemudian bisa mengisi. Tadi sempat ada teriakan satu sama lain untuk bisa secepatnya kendaraan mereka diisi. Tidak hanya kendaraan roda 4 dan juga roda 2, Tifal. Bahkan di sini ada jerigen begitu yang sudah disiapkan. Karena kenapa? Tadi dikhawatirkan bahwa BBM langka. Karena kenapa? Ini sudah seminggu lebih mereka menunggu seperti ini. Nah, yang menarik kita selain dengan BBM atau SPBU ini, BBM yang cukup langka, kita akan melihat sampai dengan ke Tarutung nanti, Tifal dan juga saudara, karena perjalanan dari Balige, Kabupaten Toba ini masih harus menempuh 1 sampai dengan 2 jam untuk bisa ke Tarutung, Tapanuli Utara. Di sana kita akan lihat bagaimana situasi dan juga tentunya akses, karena kenapa ada beberapa tempat di sekitaran Tarutung yang informasinya juga masih memerlukan bantuan. Bahkan sebenarnya yang menjadi highlight di sini, mengingat apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, bahwa di Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan akan difokuskan listrik akan bisa mengalir 100% saat ini. Nah, Tarutung menjadi salah satu lokasi di Tapanuli Utara yang kemarin cukup parah begitu, apalagi aliran listriknya juga masih belum menyala. Kita akan lihat nanti seperti apa sebenarnya kondisinya untuk saat ini di hari ke-9 bahkan lebih, terkait dengan setelah pasca banjir dan juga longsor. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi apa yang paling dibutuhkan khususnya untuk pengungsi di sekitaran Tapanuli Utara. Kita akan mengeksplor lebih dalam lagi, Tifal dan juga saudara. Sementara demikian yang bisa saya laporkan dari Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Membayangkan perjalanan Anda cukup panjang bersama dengan Andika Ahadiat di sana menuju Tapanuli Utara, fisik mental tentu jadi tantangan yang saya rasa udah tidak bisa dielakkan lagi, ini jadi tantangan besar. Sejauh mana Anda menghadapi ini semua dan tantangannya? Saya yakin ini bukan hal yang mudah dan tidak semua orang bisa melewati ini. Ini sebenarnya ketika Anda menanyakan hal tadi, saya langsung mengingat
terhadap kondisi dari warga yang terdampak sebenarnya, Tifal. Maaf. Karena kemarin saya berkesempatan mengikuti heli Karakal dari Lanut Suwondo untuk bisa mengirim bantuan melalui jalur udara. Saya mengirim bantuan ke Aceh Tamiang, tepatnya di salah satu kecamatan di Aceh Tamiang, kelurahan di salah satu desa Sukajadi. Tifal, kalau saya lihat di sana memang tampaknya masih butuh bantuan secepatnya. Karena kenapa? Karena setibanya saya landing dari helikopter di Aceh Tamiang, di sana warga mengerumun begitu untuk meminta bantuan, bahkan berteriak, tolong kami, berikan bantuan kepada kami secepatnya, karena sebagian ada yang sudah seminggu. Bahkan penuturan dari salah satu warga yang kami sempat berkomunikasi 3 menit, Tifal, karena waktu kami terbatas, mereka mengaku itu merupakan kali bantuan pertama yang masuk di desa mereka. Artinya tidak ada akses komunikasi, listrik tidak ada, air bersih tidak ada, bantuan baru kali pertama. Ini menjadi atensi khususnya sebenarnya untuk pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat. Masih banyak sebenarnya titik-titik yang masih belum terjamah bantuan. 3 jalur yang diprioritaskan, udara, darat, dan juga laut. Kita sama-sama berharap dari 3 jalur ini. Tapi tidak hanya itu, masih mengingat sebenarnya masih banyak warga mungkin masih yang ada belum mendapatkan bantuan untuk bisa sesegera mungkin diberikan bantuan. Kembali, Tifal, kita harapkan ini menjadi atensi bersama agar bisa secepatnya bantuan ini bisa tersalurkan, apalagi untuk lokasi-lokasi yang terisolir. Tifal. Yang jelas saya berharap Anda, Nanda, dan Andika Ahadiat dalam keadaan sehat selama penugasan yang ada di sana. Pastikan tetap berhati-hati selama bertugas. Nanda, terima kasih.